Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Vindi Roshita, mengajar di MIN 15 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 Kemenak tahun 2025, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor NIM 424115200537. Hari ini, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada bab 4 tema Mari Bergerak di kelas 5 MIN 15 Hulu Sungai Selatan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, alhamdulillah pagi hari ini Ibu harapkan semangatnya. Ibu akan absen dulu. Kalian ya, yang hadir nanti bilang hadir. Abdul, Adara, Ais, Rifatus. Yang belum hadir, kita doakan semoga mereka cepat mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk memimpin doa dulu ya. Amelia, oke, silahkan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Billahirabba wa bil islami wa bi Muhammadin. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bab 4, yaitu dengan tema bergerak bersama. Nah, di bab 4 ini kalian diharapkan mampu menjadi pribadi yang memiliki rasa empati tinggi. Kalian memiliki rasa saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ada juga kalian diharapkan mampu menjadi sosok pribadi yang saling menyayangi, anti kekerasan, anti perundungan, anti bullying, ya. Dan juga diajarkan bagaimana cara membuat naskah pidato, bagaimana melakukan teknik-teknik pidato. Tapi untuk saat ini, ya, pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana perasaan kalian, tanggapan kalian terhadap bullying, perundungan. Lalu Ibu akan sajikan sebuah infografis yang mana nanti kalian nilai sendiri bagaimana informasi yang disajikan pada infografis tersebut. Gitu ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah tayangan. Nanti kalian tanggapi ya. Ya yang paling hebat, merasa paling jago dan paling besar. Dia memang jago. Dari tayangan yang Ibu berikan ini tadi, kira-kira apa yang kalian tangkap? Ada 2 orang, laki-laki, perempuan. Lalu apa yang terjadi? Mereka saling membuli, mengejek. Kira-kira ini perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Dan itu harus dihindari. Nah, kita ini dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali daerahnya, banyak sekali kotanya. Otomatis berbeda juga agamanya, apalagi bahasanya, sukunya, terus apa lagi? Pakaiannya mungkin ya berbeda, rumah adatnya itu berbeda. Karena itu Indonesia walaupun berbeda-beda tetap satu jua, itu namanya apa? Oke, bagus. Benika
Nah, sekarang kita nyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Nanti kalian gerak ya. Silakan berdiri sayang. Ayo sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Keluarga dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Yuk. Itu tadi adalah lagu nasional yang dari berbagai daerah-daerah yang dari Sabang sampai Merauke. Kita tadi harus apa? Harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Nah, kenapa begitu? Karena kalau tidak itu tadi kita saling membuli, kita saling merundung. Lalu apa sih Bu? Bully itu apa sih artinya? Nah, itu kita harus menjadi anak yang anti bullying. Ya, jangan sampai sekarang ini kan Indonesia itu nomor 5 terbesar tentang bullying. Itu adalah tindakan yang membuat orang lain merasa nggak nyaman. Ya nggak? Kalau kalian dibilang nih gendut, kira-kira nyaman nggak? Marah nggak? Kamu hitam jelek, nyaman nggak? Enggak ya? Marah nggak kira-kira kita digituin? Marah. Makanya kalau kita tidak mau dibuat marah orang, kita jangan bikin marah orang. Jangan kita menyakiti hati orang lain. Gitu saya. Ya. Lalu membuat apa? Komunitas yang baik, menjadikan orang itu lebih baik lagi. Akhirnya dengan dia jogging, kita sehat, teman kita juga sehat. Lalu bagaimana cara kita membangun komunitas positif itu? Selalulah kalian itu berbuat baik, saling menghargai, saling bertoleransi. Yang tadi, jadi kalian jangan memaksakan kehendak kalian kepada orang lain. Nah itu, jadi kita saling menghargai, menyapa teman dengan senyuman. Kalau kita lihat teman kira-kira pagi-pagi, hai Abdul, hai. Nah, ini mukanya begini nih, hai Abdul. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan teman kalian? Itu Abdul kenapa? Marahkah? Saya ada salahkah? Beda kalau, hai Abdul, hai. Gimana kabarnya? Nah, itu kan berbeda lagi ya. Pasti kita langsung hatinya itu langsung apa? Positif. Mengapa? Melapor itu penting. Sama orang tua, sama guru, kepala sekolah. Penting. Kenapa? Karena itu adalah langkah pertama untuk menghentikan sikap bullying. Di sini kira-kira ada nggak yang pernah dibully temannya? Ada nggak? Yang dijuluki temannya ada julukan, nama julukan ada nggak? Contoh sih ada nama julukan. Oke. Ini rata-rata kayaknya ada nama julukan. Nah, perundungan tuh yaitu diberi nama. Oke, sekarang ibu akan tampilkan. Senggol sampai jatuh ada nggak kira-kira secara sengaja nih? Kalau kita nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau kita sengaja, sampai jatuh makanan kita, marah tidak? Jengkel tidak? Apa? Perundungan. Kira pengalaman apa? Ya, pengalaman apa yang kalian pernah rasakan dari ke-9 ini? Atau mungkin tadi kan pernah ya diberi nama julukan. Bila tulis di situ saya pernah dijuluki teman. Lalu bagaimana sih perasaan kalian? Kira-kira perasaannya apa sih? Sedih enggak? Atau mungkin kira-kira jengkel enggak? Baca itu pengalamannya. Saya pernah dibully karena diberi nama julukan. Perasaan saya sedih dan marah. Oke. Adara ini pernah diberi nama julukan dan pasti perasaannya sedih. Lalu apa kira-kira solusi yang kamu lakukan? Saya melaporkan ke kakak atau ibu guru dan teman-teman saya. Oke. Curhat lah ya. Ceritanya curhat sama teman-temannya ya kali ya. Sama bestinya. Lalu cerita juga sama bapak ibu guru. Kira-kira yang dilakukan bapak ibu guru apa? Kemarin waktu kamu melaporkan teman yang menjuluki kamu. Ibu guru mengatakan seperti
Oke. Ini Farel. Silakan nama Farel. Itu yang dilakukan apa? Oke, nah, langsung aja. Bagaimana nih Farel pengalamannya? Siapa lagi dibilang bukan sama masalah? Iya. Oke, terus. Saya pernah dikepala Oke. Dimintai ini uang. Apa? Oh, jajan sama uang. Terus apa lagi? Sudah, oke. Lalu apa yang kamu lakukan Farel? Oke, orang tua ya, atau bapak ibu guru? Orang tua. Lalu bagaimana tanggapan orang tua yang? Oke, dah. Tepuk tangan untuk teman kita yang udah maju ya. Oke. Nah, itu tadi salah satu contoh perhubungan yang mana kita tidak boleh apa lakukan. Nah, oke. Sekarang Ibu sajikan sebuah infografis. Apa sih Bu infografis itu? Sebuah data, ini data bukan? Yang disajikan dengan cara yang menarik, bisa seperti grafik, bisa seperti ini kan bergrafik, diberi gambar sehingga orang yang membaca informasi tersebut itu bisa lebih memahami isi bacaannya, gitu ya. Ini masih sekarang kita bentuk kelompok ya, karena ada apa? Ada pertanyaan, kalian kerjakan secara berkelompok, kalian diskusikan apa kira-kira untuk mengerjakan soal yang disajikan. Ini ada dibaca dulu, infografisnya dibaca dulu. Infografisnya sama kayak di depan ya. Jadi kalau nanti berlima kalian kesulitan bisa melihat di depan. Bisa kalian lihat di depan, infografisnya seperti ini. Kalau kalian baca di situ juga sudah Ibu sampaikan infografis ada, ya. Di sini ada. Oke. Pertanyaannya ada di belakangnya. Silahkan kalian jawab pertanyaan itu, ya. Kalian diskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Oke. Yang presentasinya satu kelompok maju atau satu anak? Oke. Nanti yang maju itu semua, tapi yang membacakan hasil presentasinya cuma satu anak. Pilih yang suaranya lantang, suaranya keras, jadi nanti dari belakang terdengar, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja jenis-jenis perhubungan? Verbal, sosial, fisik, cyber. Apa yang harus kalian lakukan untuk mencegah perhubungan? Memberikan edukasi tentang makna dunia. Membangun budaya sekolah memberikan edukasi tentang makna penting, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa, beranikan diri untuk memberikan peraturan terhadap perilaku individu. Oke, kasih plus untuk kelompok 2. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kelompok kalian tentang apa? Infografis bullying. Nah, lalu apa saja sih hal-hal yang kalian dapatkan dari infografis tadi? Yang pertama, banyak sekali jenis-jenis perundungan. Apa saja salah satunya? Satu. Apa tadi jenisnya? Verbal. Verbal itu dengan apa? Ucapan. Contohnya? Hei kau si gemuk, hai kau si kurus, hai kau si hitam. Julukan, diberi julukan. Itu adalah bullying verbal. Yang kedua adalah fisik. Ya enggak? Fisik tadi apa? Mendorong, memukul, menjambak, itu termasuk bullying secara fisik. Yang ketiga, cyber, pintar. Cyber tadi apa contohnya? Sosial ya, itu berarti tentang apa? Kalian mengucilkan teman, tidak diajak bermain. Yang ketiga,
Media sosial itu nanti kalian apa? Membuat bullying di medsos dengan cara mengupload foto-foto yang tidak izin kepada orang yang bersangkutan, itu termasuk bullying juga. Nah, Ibu harapkan pembelajaran pada hari ini dapat kita serap, dapat kita manfaatkan secara baik ya, supaya kalian menjadi anak yang anti bullying, anti kekerasan ya, anti perundungan, menjadi anak yang baik, membangun komunitas yang baik sehingga menjadi anak yang berakhlakul karimah. Oke, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum berakhir, kira-kira ada tidak pertanyaannya? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum berakhir, kalian nanti di rumah Ibu minta membuat sebuah resume atau singkatan ringkasan tentang bullying tadi. Poin-poinnya apa? Infografis yang kalian sudah dapatkan tadi, pian resume. Nah, apa saja jenis-jenisnya, dampaknya apa, terus kira-kira apa yang kalian lakukan atau solusi apabila kalian mendapatkan bullying, dan bagaimana cara kalian mengantisipasi apabila kalian melihat orang yang dibully. Begitu ya. Selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih banyak lagi tentang mari bergerak di tema 4, itu tentang membuat pidato, membuat naskah pidato, dan bagaimana cara membuat naskah pidato serta prakteknya. Gitu ya. Ibu harap untuk pertemuan kali ini mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan banyak berkah, sehingga kalian bisa memahami, mengamalkan ilmu yang Bapak Ibu berikan. Oke? Sekian Ibu akhiri.